Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Yahir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vakum power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan sebelum Sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita mendukung Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Ada apa? Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah, Bung Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Tiga kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Ini berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari mengantar. 15 Agustus 1945, pukul 10 di rumah Bung Karno. Berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana. 15 Agustus 1945, mereka mendesak Bung Karno 10 di rumah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Louis dan Jerusalem. Ayo Bung, Mereka mendesak Bung Karno untuk
kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. kemerdekaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan pada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Nah, biar sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya untuk bertengkar. Mari kita duduk dan bicara baik. Kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan melakukan pembunuhan orang-orang yang dicurigai sebagai propaganda seperti orang Ambon. Jangan benar, Bung. Lagi pula kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita. Kita bisa menyelamatkan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sebagainya. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah. Sebenarnya apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Ternyata kau ada di sini. Ya, mereka membawa Soekarno. Begini, Bung. Kita segera melaksanakan proklamasi karena Jepang sudah menyerah. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu kan? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami pemuda yang kemerdekaan dengan jadi upaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Jika kemerdekaan diadakan atas hadiah Jepang, maka kita bentukan dari Jepang dan kita akan dijajah lagi. 17 Agustus 1945 dini hari, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Ayo, Di. Tolong ketikkan naskah ini. Kita akan melaksanakan proklamasi
Menurut saya 17 adalah tanggal yang baik. Itu juga lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan proklamasi? Pukul 10. Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk melihat bendera merah putih. Tolong siapkan chairnya. Baik Bu, di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. 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 Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Tolong perbaikan naskah ini dan sebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Baik Bung. Fatmawati, tolong jadikan bendera merah putih ini untuk proklamasi. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan pesawat dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang disingkatkan. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Jika bukan uji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.